Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini berubah menjadi tragedi. Ledakan dahsyat yang terjadi saat kegiatan tersebut menewaskan sedikitnya 13 orang. Jauh tuh lemparnya. Ya pemirsa, pemusnahan amunisi dilakukan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut pada Senin pagi. Pemusnahan amunisi tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin TNI untuk menyingkirkan bahan peledak yang telah melewati masa pakainya. Kegiatan ini pun dilaksanakan di lokasi yang dianggap aman dan jauh dari permukiman warga. Namun insiden tragis tersebut justru mengundang duka mendalam bagi masyarakat sekitar. Kejadian ini menewaskan sekitarnya 13 orang, di mana 4 orang dari unsur TNI dan juga 9 orang lainnya dari warga sekitar. Seluruh korban saat ini sudah berada di rumah sakit. Kita akan perbarui informasi pemirsa berkaitan dengan ledakan amunisi TNI di Garut, Jawa Barat. Sudah bergabung dengan kami saat ini Taufik Hidayat yang berada di lokasi kejadian. Selamat malam Taufik, kami ingin perbarui kembali informasi terkini langsung dari sana. Apa yang bisa Anda ceritakan berkaitan mungkin dari pengamanan yang dilakukan oleh pihak TNI di sekitaran lokasi kejadian? Baik, Tiara, pemirsa dan pemirsa di rumah, bisa saya sampaikan untuk proses sterilisasi di lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat telah usai dilakukan oleh aparat TNI dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran yang memang melakukan pendinginan di sekitar lokasi ledakan. Dan tadi juga seluruh unsur telah meninggalkan lokasi ledakan dan saat ini tengah fokus di Rumah Sakit Umum Pamengpeuk, di mana banyak keluarga korban, kerabat hingga masyarakat lain yang berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban yang saat ini berada di halaman kamar jenazah rumah sakit ini. Dan para keluarga juga masih bertahan hingga malam hari ini, mengingat mereka masih diperlukan untuk pencocokan data, terutama karena memang untuk 9 warga sipil yang menjadi korban ini perlu pencocokan data karena sebagian korban mengalami kerusakan dan sulit diidentifikasi wajah, bahkan ada yang organ tubuhnya hancur. Dan hingga malam ini juga informasinya Pangdam 3 Siliwangi akan memberikan keterangan kepada awak media di sekitaran Rumah Sakit Pamengpeuk, mengingat memang tadi siang juga Kapuspen Mabes TNI telah memberikan keterangan bahwa ada 13 korban yang dinyatakan meninggal akibat insiden meledaknya di tempat pemusnahan Cibalong ini. Sementara seperti itu, Tiara. Baik, terima kasih Taufik Hidayat melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Proses dari sterilisasi oleh pihak TNI tadi sudah dilakukan pemirsa, dan kami juga akan memperdalam informasi berkaitan dengan bagaimana bisa ledakan amunisi ini terjadi di lokasi yang tadi sudah sama-sama kita lihat, sudah di lokasi yang disebut aman begitu. Apa yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi di sini. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Laksda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto yang merupakan Kepala Bais TNI tahun 2011-2013. Selamat malam Pak Soleman. Selamat malam. Baik Pak Soleman, tentu kami prihatin dengan apa yang kemudian ini terjadi, begitu ini sangat-sangat di luar perkiraan. Tentu juga kami percaya bahwa pihak TNI sebenarnya sudah memperkirakan lokasi-lokasi kejadian dan juga memperhitungkan apa yang kemudian tadi dilakukan begitu. Tapi kalau mungkin Anda bisa menilai dari kejadian ini sebenarnya secara aturan ataupun juga SOP, Anda melihatnya seperti apa Pak Soleman?
Iya, jadi begini. Kalau saya melihat pasti aturannya semua sudah dipenuhi. Saya yakin itu. Namun yang dihadapi kan ini barang afkir, barang kedaluarsa. Sehingga standar-standar yang dibuat itu tidak berlaku. Nah, kita bisa lihat tadi itu kan ada 2 kali ledakan. Ledakan pertama, nah itu lihat pertama. Kemudian nanti ada yang kedua itu. Coba kita lihat, itu lihat gambarnya. Nah, ada kilatan yang kedua. Jadi di situ apa artinya, bahwa ketika ledakan pertama selesai, dianggap sudah selesai, orang-orang ini masuk. Ternyata ada ledakan kedua. Itu yang mengakibatkan kecelakaan ini. Itu. Kalau dari pihak TNI sudah menyebutkan Begitu. pemilihan lokasi ini memang sudah selalu dilakukan di Lihat. lokasi yang aman begitu, Pak Soleman. Dan juga tentunya di area tersebut ini tidak bisa sembarangan orang masuk dan berada di area tersebut begitu. Lantas keberadaan dari warga sipil betul. yang ada di sana, ini Anda melihatnya seperti apa, Pak Soleman? Iya betul, memang orang sipil tidak bisa ke sana sepanjang selama itu lagi proses. Tapi kalau ketika proses ini selesai kan itu daerah bebas. Dan ini kan masalah ini, ya itu yang kedua itu bisa kelihatan ya. Dan masalah ini kan bukan baru kali ini terjadi. Maksudnya baru bukan kali ini mereka melaksanakan pemusnahan amunisi ini, kan sudah sering. Jadi sudah terbiasa. Nah, biasanya sekali meledak semua. Oh, itulah sebabnya setelah meledak, semua langsung mendekat. Ternyata ada susulan ledakan kedua. Itu yang membawa korban, gitu. Baik, kalau dari pengetahuan yang Anda terima atau Anda miliki begitu Pak Soleman, apa yang kemudian ini menyebabkan ledakan kedua ini bisa tidak terprediksi oleh tim yang kemudian ada di sana, Pak Soleman? Iya, itu karena memang itu barang afkir, barang yang sudah kedaluarsa, ya memang tidak bisa diprediksi itu. Kalau barang kedaluarsa seperti itu, memang tidak bisa. Ya itu akibatnya memang. Baik, kalaupun dari pihak TNI yang kemudian ini berada di lokasi ini bisa melakukan tindakan preventif begitu ya, artinya bisa mengantisipasi hal tersebut. Ini hal-hal apa sekiranya yang bisa dilakukan sebelum mungkin ledakan-ledakan susulan tersebut terjadi, Pak Soleman? Jadi begini, untuk antisipasi itu kan, sebelum peledakan dia sudah gali berapa dalam lubang sumur itu. Nah, setelah meledak itu berapa menit kemudian baru boleh masuk memeriksa. Boleh berapa menit mendekat, kan itu sudah ada standar-standarnya. Ya standar-standar ini sudah dilakukan saya yakin. Tapi kali ini ternyata standar yang dilakukan berdasarkan empirik itu tidak berlaku. Dia tiba-tiba ada susulan yang kedua munisinya itu. Itu yang membawa korban itu. Baik, kalau Anda lihat, memang ini sudah beberapa kali dilakukan untuk pemusnahan amunisi ini, dan kita ketahui untuk yang kali ini pertama kali ya memakan korban, begitu ya. Apa yang perlu dievaluasi Pak Soleman dari kejadian yang terjadi hari ini? Ya memang perlu dievaluasi kembali apakah daerah aman atau tingkat keamanan itu berapa menit setelah ledakan itu, ya perlu dievaluasi lagi sekarang. Begitu. Nah tuh, itu kelihatan sekali itu. Ledakan kedua itu kan. Jadi pertama langsung kedua itu. Dan kedua itu malah kelihatannya lebih hebat dari yang pertama karena ada apinya keluar itu. Kalau yang pertama cuma asap ya, tapi yang kedua itu kelihatan ada apinya itu, gitu. Baik, Pak Soleman, mungkin juga bisa dikonfirmasi atau bisa diluruskan begitu ya, informasi yang kami terima, ini kan terdiri dari 13 korban, itu 9 dari unsur TNI, kemudian juga 4 lainnya ini adalah dari warga begitu ya, dan 4 ini tergolong sipil begitu ya, seperti yang kita ketahui. Nah, informasinya, mohon maaf kami koreksi, ini 9 sipil dan juga 4 orang unsur TNI. Nah, ini informasinya memang 9 orang sipil ini diperkerjakan Pak di area tersebut.
Ini apakah juga sudah sesuai dengan aturan dari pihak TNI atau bagaimana, Pak Soleman? Iya, saya kira itu aturan memang bisa saja kan setelah meledak lah orang-orang sipil ini ingin membersihkan, kan harus dibersihkan itu wilayah itu. Nah, mereka membersihkan, tapi ternyata ada ledakan kedua. Ini dia tentang, nah itu berapa detik itu kelihatan itu ledakan kedua itu kan. Jadi memang mereka biasa itu ada datang untuk pembersihan wilayah, itu ada, itu biasa itu. Gitu. Untuk peledakan tersebut ini sebenarnya amunisi jenis apa saja sih, Pak Soleman? Kalau punya angkatan darat itu mulai dari amunisi meriam sampai pistol. Kalau setahu saya ya, kalau angkatan darat. Meriam hingga pistol begitu ya. Nah, ini apakah ada Ya, radius sepanjang pengetahuan saya ya. baik dengan alat-alat ataupun juga amunisi tersebut ini apakah ada spesifikasi lokasi tertentu yang kemudian ini dipilih sehingga mungkin bisa dikatakan aman dari jangkauan warga ataupun juga radius-radius tertentu yang sudah ditentukan, Pak Soleman? Ya, jadi waktu menggali sumur itu mereka sudah tahu jarak dari pemukiman, jarak aman. Penggalian sumur itu sudah aman. Ketika masukkan di sumur, diledakkan dalam sumur itu sudah aman. Yang jadi tidak aman itu ketika orangnya mendekat ketika ledakan kedua itu terjadi, itu kan masalahnya. Dan hal Nah, tersebut itu ledakan pertama, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 detik kemudian dari ledakan kedua itu. baik, hanya hitungan detik begitu ya Dan antara ledakan pertama dan Jadi juga kelihatannya ledakan setelah kedua yang bisa sama-sama kita lihat di layar kaca ini, di layar kaca televisi kalau Anda kita pemirsa. ulang-ulang Dan kita memang bisa lihat itu. baik, tapi memang keterlibatan dari warga Dari sipil ledakan ini pertama, api hitam, lalu muncul lidah api itu yang kedua kan. ya. Jadi saya bisa bayangkan itu korbannya terbakar semua itu. Kejadiannya begitu cepat, tetapi baik. Tetapi artinya memang keterlibatan dari warga sipil ini biasa terjadi ya Pak ya, sekalipun itu hanya untuk membantu proses dari setelah ledakan amunisi ini ya. Membantu pembersihan, ya. Baik. Betul. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Laksda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, Kepala Bais TNI tahun 2011-2013. Sehat selalu, Pak Soleman.